mabuk kecubung ini mabuk herbal lah istilahnya ya kan. Nah, kalau dia makan kecubung aja mabuk herbal. Jadi kecubung ini sudah terjustifikasi ini adalah tanaman beracun. Memakan itunya aja sudah berdampak terhadap kesehatan kita keracunan tubuh kita, apalagi kita tambah dengan zat-zat lain, zat aditif lain, baik itu alkohol maupun obat-obatan yang lain, maka itu tambah berbahayanya. Jadi halusinasi sedang berperang dia, orang ada di sekitarnya semua disikatnya. Nah, ini kan berbahaya ya. Jadi dampak sosialnya mungkin yang lebih luas. Yang kita Kecubung. Kecubung ya. No kecubung. Yang utas boleh ya? Ya, kalau kecubung cincin silakan. Cincin boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di podcast Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Kita punya namanya Bingka Warna, Bincang Kesehatan Warga Banua. Nah, ini adalah media untuk edukasi dan informasi kesehatan di Kalimantan Selatan. Pagi ini kita sudah kedatangan narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Pak Dr. Haji Anhar Iwan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi menjelang zuhur. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Haji Anhar sudah hadir di tengah-tengah kita. Sobat sehat dimanapun berada, hari ini kita akan bahas sesuatu yang sedang viral di masyarakat, Pak. Kita ada mendengar yang namanya mabuk kecubung, Pak Haji Anhar. Ini kira-kira sobat sehat nih dimanapun berada tentu pengen tahu sebenarnya sih mabuk kecubung ya. Kira-kira beda nggak Pak dengan mabuk-mabuk yang lain? Silakan Pak Haji Anhar. Ya, terima kasih Pak Bang Hendra ya. Silakan Pak. Lebih Bang Hendra. Atas kesempatannya, bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu sekalian, Pak Hendra dan kawan-kawan di sini. Jadi mabuk kecubung ya. Ya, kalau kecubung batu, buat ini ya Pak. Iya, buat cincin. Buat cincin. Buat mata utas orang Banjar tuh. Mata utas. Ini mabuk kecubung. Jadi kalau kita urai sedikit dulu ya secara singkat. Kecubung ini adalah tanaman ya. Tanaman. Jadi tanaman ini tidak hanya di iklim tropis ya, yang tumbuh khususnya di daerah-daerah kita ya. Daerah kita tumbuh liar banyak. Tapi karena bunganya itu bagus ya, seperti trompet. Jadi kadang orang juga jadikan tanaman hias gitu. Tetapi karena banyaknya juga kadang tidak dijadikan tanaman hias karena dia bisa tumbuh liar di mana saja. Nah, kecubung ini sebenarnya juga di Amerika Latin juga ada ya. Oh, sudah ada. Jadi kecubung ini sudah terjustifikasi ini adalah tanaman beracun. Tanaman beracun. Nah, efek racunnya ini bersifat yang bisa ditimbulkan seperti zat aditif yang ada di narkoba dan psikoterapika. Membuat orang jadi mengawang-awang. Jadi bisa membuat orang dalam dosis-dosis tertentu bisa membuat orang jadi berhalusinasi. Nyaman Pak enak. Fly sudah bebas pikiran plong jarinya. Nyaman pada saat inya nang kada tahu tapi menyulitkan orang lain. Jadi itu tadi bahwa tanaman itu adalah kuncinya itu beracun malah. Jadi kalau beracun ya tidak boleh sebenarnya. Tetapi ada pihak-pihak yang memanfaatkan itu untuk mengganti zat aditif menjadi pengganti zat aditif yang ada di undang-undang tentang narkotika, psikotropika, itu undang-undang 36 ya. Nah itu. Ya. Ini ulun Pak tadi malam ulun ada juga melihat di TV swasta itu kayaknya sudah ke nasional ya masalah ini. Kalimantan Selatan Jar. Kalau ulun lihat malam tadi kasusnya sudah 40-an lebih Pak yang mengkonsumsi dan kemudian orang itu punya gejala-gejala tadi yang sudah Pian sebutkan, berhalusinasi. Bahkan menurut berita itu di TV swasta itu katanya
2 orang sudah meninggal dunia, Pak. Nah, ini kan jadi keresahan, Pak lah. Iya. Di wadah kita nih, di Banua kita di Kalimantan Selatan. Kenapa kadang di Banjar itu, di Banjarmasin, di beberapa kabupaten ya, kalau tidak salah ada 6 kabupaten di Kalimantan Selatan, dan 1 di tetangga kita, Pak, di Kapuas sudah menjalar mabuk kecubung ini. Kira-kira apa nih tanggapan dari pemerintah kita, Pak, khususnya Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan menyikapi mabuk kecubung ini, Pak? Iya. Jadi Bang Hendra, Nggih. kita ya Dinas Kesehatan dalam hal ini ya, Siap, nggih. dalam rangka mencegah Nggih. meluasnya kegiatan ini Betul. dan mengendalikan mabuk kecubung ini, Nggih. kita melakukan upaya-upaya ya. Ada Kita upaya-upaya, melakukan Pak, ya? upaya-upaya. Jadi kita sudah koordinasi dengan kabupaten kota. Kita minta kabupaten kota untuk melakukan edukasi. Oh, perlu edukasi, Pak, ya? Perlu edukasi. Nggih. Nah, ya, edukasi terkait Nggih. kecubung ini. Kecubung nih. Nah, bahwa kecubung ini adalah beracun. Beracun. Apapun yang ada di dalam tumbuhan kecubung ini, baik itu di berupa daun, batang, dan buahnya itu adalah beracun. Jadi itu harus kita sampaikan ke masyarakat. Nah, racunnya ini selain jangan salah nih, jangan dikira hanya mengakibatkan efeknya halusinasi, nggih. tapi ada efek-efek lain. Nggih, itu ya, Pak. Nah, Kita katakan. memicu detak jantung, Nggih. kemudian bisa menurunkan kadar oksigen di dalam darah. Betul. Dan tentunya kalau ada racun masuk ke dalam tubuh itu kan fungsi hati ya. Nggih. Fungsi hati itu sebagai organ pendetok, detoksifikasi kita kan setiap racun masuk itu kan itu harus fungsi hati dulu mendetok. Yang selanjutnya akan ke ginjal ya. Fungsi ekskresi untuk mengeluarkan itu berarti kan terporsir. Nah, jadi bahwa itu jadi garis yang perlu digarisbawahi adalah satu racun. Nah, itu kita edukasi ke masyarakat. Jangan kita menyampaikan bahwa efeknya hanya halusinasi. Itu salah satu tadi, Pak, ya. Halusinasi ini jangan-jangan orang-orang yang suka atau oknum yang suka mengkonsumsi lalu menyalahgunakan itu. Betul, karena ada zat aditif yang menyebabkan itu. Jadi kita harus strict dulu bahwa ini racun. Itu racun. Sehingga kita perlu mengedukasi masyarakat bahwa tanamannya seperti ini, berbunga seperti ini, berbuah seperti ini dilarang dimakan. Karena ini akan mengganggu kesehatan si yang mengkonsumsinya. Nah, bisa keracunan. Nah, jadi itu edukasi kita. Terlepas dari orang menyalahgunakan. Nah, kalau menyalahgunakan ini kan bisa dicampur, bisa memakan itu saja, bisa mencampur. Kalau kan informasinya ada dicampur dengan alkohol, bisa dicampur dengan pil-pil yang lain. Nah, ini kan suatu keanehannya, suatu keanehan. Itu jadi pertama kita minta 13 kabupaten kota kita untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Yang kedua, untuk pencegahan dan pengendalian. Tentunya kita memusnahkan. Memusnahkan. Tapi kita tidak mempunyai tangannya untuk memusnahkan. Jadi kita minta kabupaten kota. Kabupaten kota berkoordinasi dengan Dinas Pertanian atau Perkebunan yang menangani masalah tumbuhan ini. Kalau ada yang menanam, mohon dimusnahkan. Kalau ada yang menemukan di tepi jalan atau di dekat rumahnya, itu dimusnahkan. Agar jangan sampai ada yang melihat ini viral, efeknya halusinasi, pas lagi pusing-pusing hendak berhalusinasi, coba-coba ya kan? Nah, lalu mengkonsumsi. Jadi ini kita musnahkan. Jadi kita minta kawan-kawan kabupaten kota melakukan itu. Kemudian yang ketiga juga kita minta ke kawan-kawan kabupaten kota untuk melakukan koordinasi dengan BNN. Karena tadi ada penyalahgunaan. Memang kalau memakan kecubung tuh belum ada jeratan pasalnya karena belum masuk di Undang-Undang 36. Karena ini hal yang baru. Ini hal yang baru. Bukan hal baru sih kecubung ini. Ulun ingat
tahun 90 ini sudah ramai. Sudah ramai. Tahun 90 itu mengkonsumsinya itu kecubung itu dirajang-rajang, dicampur dengan telur di dadar. Jadi makannya kayak di sayur gitu, tapi tujuannya mencari halusinasi tadi. Jangan disebut kenyamanan, Pak. Nanti ada yang penasaran, pengen mencoba, nyaman, biar Pak Hendra nyaman, coba Pak. Nah, jadi itu masalah cara memakannya saja dulu. Nah, sekarang kan orang berbuat yang tidak baik itu juga berinovasi. Berinovasi, campur ini, padahal itu notabene racun ya. Notabene racun, sebenarnya itu juga sangat salah ya. Memakan itunya aja sudah berdampak terhadap kesehatan kita keracunan tubuh kita, apalagi kita tambah dengan zat-zat lain, zat aditif lain, baik itu alkohol maupun obat-obatan yang lain, maka itu tambah berbahayanya. Jadi kita mengkoordinasikan ini ke BNN agar BNN kabupaten kota juga turut bersama, bersinergi kita dalam melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya ini. Nah, halusinasi tadi kan kalau dia diam aja di rumah dikunci, mungkin tidak menimbulkan masalah sosial, tapi pada saat dia keluar ke jalan mengganggu dipikirnya masyarakat. Jalan itu kosong, padahal misalnya truk tangki dengan kecepatan tinggi sudah di jalan. Nah, ini kan membahayakan orang lain. Kalau diri dia bahaya karena dia menghendaki, tapi kalau dia jalan ke tempat lain mengganggu orang lain, halusinasi sedang berperang dia, orang ada di sekitarnya semua disikatnya. Nah, ini kan berbahaya ya. Jadi dampak sosialnya mungkin yang lebih luas. Kalau dia mengurung diri di dalam kamar mandi, dia kunci, mungkin tidak ada yang terganggu. Nah, tapi ini juga akan menjadi masalah walaupun dia tidak mengganggu orang lain. Ada keluarganya juga akan menjadi masalah selain masalah kesehatannya. Itu Pak. Kemudian kita juga Dinas Provinsi Kalimantan Selatan kemarin sudah melakukan langkah-langkah awal penyelidikan. Jadi kita melakukan penyelidikan epidemiologi, tapi ini belum selesai ya. Hari ini tim sedang berapat lagi untuk melakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Jadi ini sudah tidak masuk lagi surveillance biasa, tapi kita surveillance berbasis kejadian ya, event based surveillance sudah. Jadi kita dengan bidang P2P dengan UPT krisis. Nah, ini akan mendalami permasalahan ini untuk kita nanti dapat menganalisis dan merekomendasikan apa-apa yang harus kita lakukan ke depan di dalam rangka pencegahan dan pengendalian kecubung ini Pak ya. Baik ya, Sobat Sehat, tadi sudah banyak nih disampaikan Pak Anhar upaya-upaya Dinas Kesehatan. Tapi ada mungkin satu lagi Pak yang terlewatkan. Kira-kira kalau misalnya nih ada kejadian nih Pak dalam mungkin di dekat dengan masyarakat, kira-kira mereka tuh perlu lapor kemana nih Pak Anhar? Apakah langsung ke puskesmas kah atau ke kepolisian atau kemana Pak? Untuk jangka pendeknya dulu. Karena kalau kita berbicara kecubung ya, tanpa berbicara campuran dan lain sebagainya, mungkin ini kita secara struktur pemerintahan daerahnya gitu. Jadi misalnya itu dia di RT, di camat, kelurahan kan, mungkin kita berupaya di sana dulu ya. Karena ini tadi sesuai tingkatan zat di masyarakat aditifnya belum zat aditif yang masuk. Kecubung itu belum masuk di dalam undang-undang tadi. Jadi ranah kita mungkin ke ranah pembinaannya. Pembinaan antar wilayah ya, RT, RW, kelurahan atau desa ya. Jadi menurut hemat kami, karena ini permasalahan sosial ya. Permasalahan sosial itu tidak semua kita bisa atasi dengan jalur hukum ya. Tetapi lebih bijaksana dan lebih berefek, berkepanjangan untuk kebaikan itu ada kepedulian, kepedulian dari masyarakat terkait permasalahan yang ditimbulkan oleh satu orang warga tadi. Apakah dia ini jadi mengkonsumsi itu karena pengen coba-coba, pengen tahu rasanya. Nah, ini kan kita bisa jadi warga sekitar kan bisa mengedukasi. Nah, kalau sebelum mencoba nih kita kasih tahu dulu nih dampaknya misalnya. Sehingga dia tidak jadi mengkonsumsi kan. Tidak
mengkonsumsi saja sudah tahu, ngapain kita mengkonsumsi kan? Betul. Nah, jadi seperti itu. Dan harapannya ini kepedulian ini mampu mengurangi mampu mengurangi kejadian-kejadian di masyarakat. Jadi kepedulian kuncinya. Jangankan kita dapat laporan. Sebelum dapat laporan tapi kita melihat indikasi ada gerombolan anak muda, misalnya ada orang yang gelagatnya mencurigakan walaupun mereka sambil main dan sebagainya, itu seyogianya kita ada kepeduliannya. Ada kepedulian untuk melakukan pencegahan itu. Mungkin itu Pak Hendra. Kalau kita bawa lapor ke ranah hukum mungkin kurang efektif ya. Dan tadi kembali belum ada pasalnya menjerat kecubung, ya kan? Nah, kecuali orang pakai cincin kecubung menonjok orang, nah itu bisa dibawa ke ranah hukum, ya kan? Baik, ini kecubung nih masih ada dua ini Pak ya, masih ada dua definisi ya, ada yang kecubung dari mata utas tadi, ada yang tanaman gitu Pak ya. Oke, jadi begini Sobat Sehat, ini adalah hal yang lama Pak ya, tapi mulai muncul lagi. Memang penyakit itu seperti itu Pak ya. Penyakit-penyakit yang dulu kita sudah bisa atasi sekarang muncul lagi. Kecubung yang dulu sudah pernah ranai aja, ini pernah rame pulang. Ya, mungkin rame ini karena kemajuan teknologi Pak Hendra ya. Jadi informasi itu cepat kita dapatkannya. Kalau dulu kan kita cuman adanya telepon rumah, telepon kabel, ya kan? Betul, Pak. Jadi kalau dulu zaman kami waktu itu tahun 90-an itu kan masih umur belas-belasan ya. Masih sangat muda, kami sudah mendengarkan permasalahan-permasalahan itu di kampung anu, di kampung anu. Nah, jadi upaya-upayanya itu sebenarnya kita tidak mengetahui pada saat itu apa yang dilakukan. Ya kan, apa yang dilakukan. Tetapi pada prinsipnya dulu tokoh-tokoh masyarakat di sekitar tempat itu sepertinya menjustifikasi bahwa orang-orang yang menggunakan itu memang orang-orang yang suka melakukan penyalahgunaan itu gitu. Jadi jarang sekali ada yang sengaja atau orang yang tidak biasa melakukan itu lalu memakan itu, jarang ditemukan zaman itu. Mungkin karena tadi kemajuan juga ya Pak Andar. Kalau ulun lihat di tayangan TV swasta tadi malam, memang Pak tidak ada sih yang dikonsumsi segar, tayang kesapian tadi yang dicampur dengan telur. Memang mereka itu sudah bentuknya ekstrak Pak, jadi dimasukkan dalam pil. Nah, jadi memang ini sudah masuk ranah hukum karena itu penyalahgunaan obat jatuhnya, karena itu sudah dijadikan bentuknya obat, kata di TV swasta tadi malam. Apapun itu, Kalimantan Selatan ini sudah bikin heboh Pak, makanya kami melalui saluran media podcast ini kita menghimbau Pak ya, mengedukasi masyarakat bagaimana kecubung ini. Kita sudah tahu tadi efeknya, salah satu tadi Pak, halusinasi. Intinya keseluruhan adalah racun Pak ya. Racun. Jangan lagi memperberat jar Pak Anhar tadi beban nih nah, hati nih nah. Jangan apa lah, detoksifikasi. Luar biasa teman-teman. Jadi tolong siapapun mungkin Pak lah, masyarakat yang menemukan ada teman kita, keluarga mungkin, terutama nih yang remaja Pak, tuh aja jual Pak, orang tua aja. Kalau kita baca di media itu ya, karena orang tua. Umurnya umur 20 sampai 50 tahun. Orang tua berarti ada jual. Ya kan, pralansia atau 50 tuh. Jadi tidak memandang usia nih, Tuhan Anum. Iya. Hanya saja untuk data-data selanjutnya kan kita masih melakukan pendalaman nanti kan, tadi, Pak, ya. Nanti terkait kejadian mabuk kecubung ini, mabuk herbal lah istilahnya ya kan. Nah, kalau dia makan kecubung aja mabuk herbal. Mabuk secara herbal. Kayak itu, bagus pengarannya nih pula herbal nih kan Pina bagus. Ya. Tapi beracun juga sekalinya. Beracun. Jadi kita mengumpulkan data berdasarkan tempat, orang dan waktu ya, dan kita masih mencari informasi-informasi terkait 5W1HA ya. Jadi nanti kalau itu sudah terkumpul, sudah kita buatkan analisis, kita rekomendasikan, itu kita bisa melakukan upaya-upaya melewati Dinas Kesehatan Kabupaten Kota agar kejadian ini bisa kita kendalikan sekarang, kemudian kita bisa cegah kejadian-kejadian tahun-tahun mendatang. Jadi kita rada bingung juga nih.
kok tahun 90-an sudah pernah ada. terjadi. Terus kan tidak pernah terjadi lagi tuh. Betul. Tidak pernah terjadi lagi. Nggih. Nah, kenapa tiba-tiba Kenapa muncul? pula? Apakah oknum-oknum yang Nggih. dulu Berinovasi, Pak. itu berinovasi Inovasi. atau menginformasikan lagi? Kalau kita lihat tadi umurnya tadi kan 20 sampai 50 tahun. Ada orang Nah, yang kalau dia umur 90-an pada saat itu mengkonsumsi itu di tahun 90-an mungkin pada saat itu kalau kita mengacu umur yang sekarang, umur dia sudah 20 kan? Masih muda 20. gitu ya. 20 ditambah sekarang. Nggih. Berarti umur dia 50 berapa tuh? Nggih. 54-an kan? 54. Nah, apakah dia bercerita dengan pemuda-pemuda sekarang sehingga menjadi inspirasi? Oh, ada daun kecubung seperti ini. Atau juga bisa jadi juga ya, karena kadang orang berbuat yang menyimpang itu lebih inovatif. Lebih inovatif daripada orang-orang yang biasa ya. Sebenarnya harusnya sih yang kita biasa-biasa ini harus lebih inovatif untuk melakukan pencegahan penyimpangan tersebut ya. Jadi gitu ya tadi Sobat Sehat. Jadi kita tuh ingin mengedepankan edukasi, Pak ya. Edukasi kepada masyarakat, kepada ya tadi kita ingin apa-apa yang sudah muncul beberapa tahun yang lalu kemudian sekarang muncul lagi. Nah, ini tentu kita hindari. Kalau bisa kita stop sekarang, Pak ya, kita kendalikan untuk tidak lagi kejadian yang di masa-masa yang akan datang. Mungkin kita nih sudah masuk di segmen terakhir, Pak Anhar. Kira-kira nih harapan ini, Pak, di Dinas Kesehatan lah, khususnya kita tadi Jirpian hendak edukasi, kemudian kita ingin berkolaborasi, Pak ya, dengan teman-teman lintas sektor lain. Kira-kira fokusnya kemana dulu nih, Pak? Dalam rangka pencegahan dan pengendalian, kita fokusnya ke pemusnahan. Pemusnahan, Pak ya. Pemusnahan. Kan sumber kalau penyakit menular itu kan ada agent, ada host, ada environment. Nah, kalau ini kan agentnya apa nih? Kecubung. Agentnya kecubung. Ya kan? Hostnya ada di manusia. Di manusianya. Ya kan? Jangan dimusnahkan manusia, Pak ya. Manusianya jangan dimusnahkan. Jangan. Manusia. Jangan, jadi kita harus peduli, harus kita bina. Karena dia tidak tahu. Ya kan? Pengetahuannya sedikit tentang bahaya kecubung sehingga dia mengkonsumsi. Nah, itu kita lakukan pembinaan-pembinaan. Itu sasaran edukasi kita, Pak ya. Harus care, masyarakat sekelilingnya harus care. Dia yang punya keluarga, masyarakat di sekitarnya itu harus care ya kepada dia. Jangan kita juga menyalahkan. Ya kan? Lain kalau dia sudah memahami, sembunyi-sembunyi juga masih melakukan, itu lain hal. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah satu tadi edukasi. Yang kedua adalah kita memusnahkan. Memusnahkan ini tentunya kita harus bersama-sama nih. Tidak hanya lintas sektor dinas pertanian atau perkebunan, tetapi semua sektor terkait, semua elemen masyarakat. Bila menemukan tadi yang namanya pohon atau tanaman kecubung, ini kita musnahkan. Kita musnahkan. Kalau memusnahkannya ini seperti apa ya? Kalau memusnahkan kita cabut, kita buang seperti itu aja, ini kan masih bisa dimanfaatkan. Masih. Nah, kalau bisa itu sebenarnya kita tidak boleh membakar dengan secara terbuka ya. Apa boleh buat kita bakar secara terbuka saja. Kita bakar secara terbuka atau kita kita kubur. Yang lebih aman itu kita kubur ya. Jadi kita cabut tanaman itu, kita sediakan lubang, kita kubur. Jadi itu lebih aman. Ya. Nah, dengan itu maka yang tadi belum paham pun tapi sudah mendengar di media sosial, wah kayaknya Pina keren nih masuk TV. Ya kan, keren mana masuk TV mabuk kecubung, mau coba. Pas ada kecubungan lalu coba-coba. Tapi kalau yang mau coba tapi kecubungan tidak ada, ini kan tidak ada. Nah, insya Allah ini akan terkendali. Akan terkendali. Nah, lain halnya kalau sudah tadi dilakukan pengawetan dengan cara pengeringan. Pak. Namun sudah jadi ekstrak, ini Pak, sudah dilakukan. Canggih banget sudah. Nah, ini berarti ada tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan tertentu. Nah, mungkin ini sudah bisa ranah yang berwajib, sudah yang ini faktor kesengajaan kan. Faktor kesengajaan. Nah, inilah yang akan kita dalami. Jadi kejadian-kejadian kita ini dari 40 kasus ini
faktor apa nih? Iya. Faktor sudah konsumsi yang masih segar atau konsumsi yang sudah sengaja dikeringkan tadi jadi ekstrak atau dikeringkan minimal kemudian diekstrak atau dioplos dengan lain. Nah, ini sudah mungkin kita harus ranah BNN ya, mungkin ranah pihak-pihak penegak hukum lain yang mungkin sudah bisa mengaitkan ini agar ini bisa ditindaklanjuti ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Anhar, ini masukan yang berharga ya Sobat Sehat. Jadi apapun itu yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Anhar, kita ingin mengendalikan Pak ya, mengendalikan. Caranya tadi jeruk sidin kita basmi ya. Nah, jadi siap-siap nih Sobat Sehat yang punya tanaman mungkin atau di tetangganya ada punya. Nih bentuknya tuh yang bulat berduri-duri itu apa? Berduri-duri. Bagus bentuknya malah. Bentuknya bagus. Daunnya bagus juga malah. Daunnya bagus. Nah, ini jadi mulai orang penasaran juga nih. Orang penasaran. Maka di pinggir-pinggir jalan kalau kita ke arah liar aja malah. Liar ke arah hulu sungai, ke arah Kota Baru, kita arah ke sana. Banyak aja. Itu banyak aja ditemui tanaman itu. Nah, jadi makanya tidak ada cara lain kita nih. Kita harus peduli nih. Kita peduli cukup kalau itu memang korban, memang mereka tidak sengaja menggunakan itu karena pengen coba-coba. Ini tidak bertambah lagi. Tidak bertambah lagi dengan kita peduli minimal. Kalau kita tidak mengedukasi, kita memusnahkan. Tapi kalau ada yang tadi ada orang yang kita sinyalir pengen melakukan coba-coba itu, coba kita edukasi. Coba edukasi. Kita harus kendalikan Sobat Sehat. Apapun itu tadi, jangan sampai ini semakin menambah banyak korban Pak ya. Kalau catatan di teman-teman di RSUD, RSJ ada 2 kasus yang sudah meninggal dunia Pak. Ini tentu sangat kita sayangkan Pak ya. Kasus coba-coba kami Dinas Kesehatan ya Pak Anhar nih dan teman-teman tentu upaya-upaya tidak pernah berhenti Pak ya. Jadi mulai hari ini Sobat Sehat yang sudah mengikuti podcast kami, mendengarkan edukasi ini, tolong dibantu kita Pak ya, sebarluaskan kepada teman-teman yang lain bahwa coba-coba mabuk kecubung itu bukan gaya hidup yang baik Pak ya. Ada usaha umpatan, jangan sampai menambah korban lagi. Ya, kira itu Pak Anhar, terima kasih banyak atas waktunya. Pak Anhar ini kesibukannya sangat banyak. Beliau ini Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan Pak Anhar di keseharian juga diberikan kesehatan Pak. Amin. Tetap semangat Pak ya. Kita fight, kita hancurkan mabuk kecubung, mabuk herba tadi. Dari Banua Kalimantan Selatan. Kita jangan terkenal karena hal yang negatif Pak ya. Ya, mudah-mudahan Sobat Sehat semua bisa mengikuti ya edukasi yang tadi disampaikan oleh Pak Anhar, mencegah mabuk herbal, mabuk kecubung, sehingga Kalimantan Selatan bisa mandiri, sehat dan semakin terdepan. Dan harus bersama-sama Pak Hendra. Bersama-sama Pak ya. Semua elemen masyarakat. Tidak hanya kesehatan Pak ya. Tidak hanya kesehatan. Setuju Pak. Bersama-sama kita kecubung. Kecubung Pak ya. Kecubung. Yang utas boleh ya? Ya, kalau kecubung cincin silakan. Cincin boleh. Mau 3, mau 4, mau 5 silakan. Tapi kecubung tumbuhan. Cobalah utasnya 5. Oke, kira itu ya. Makasih banyak Pak Anhar. Sobat Sehat, mungkin kami akhiri sesi hari ini di Bingkai Warna Bincang Kesehatan Warga Banua. Jumpa lagi kita di kesempatan yang lain. Jangan lupa follow Instagram kami di @dinkesprofkalsel dan juga tonton YouTube kami Dinkesprov Kalimantan Selatan. Terima kasih Pak Anhar dan Sobat Sehat semua. Sehat selalu, salam sehat. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.